Selamat pagi dan selamat siang Ibu Funjin dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai kasus-kasus dari chapter 14 dan juga chapter 15. Di sini ada anggota kami yang bernama Tania Alsya dengan NIM 2022-50151, Karenina Putri Hapsari 2022-50292, saya sendiri Sala Nadia dengan NIM 2022-60200, Sinsin Salsabila dengan NIM 2022-60219, dan Delila Salsabila dengan NIM 2022-60236. Baik, sebelum memulai kasus dari chapter 14 dan 15, di sini saya akan menjelaskan biografi dari Lee Kuan Yew, yaitu tokoh yang kita pilih sebagai maskot dari kelompok kami, yaitu Lee Kuan Yew. Jadi Lee Kuan Yew ini adalah Perdana Menteri pertama Singapura yang menjabat dari tahun 1959 hingga tahun 1990. Lee Kuan Yew ini dikenal sebagai arsitek utama dari pembangunan Singapura modern yang berhasil mengubah dari yang tadinya negara kecil tanpa sumber daya alam menjadi salah satu pusat perdagangan dan keuangan dunia. Dengan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan disiplin, ia menekankan mengenai industrialisasi, investasi asing, pendidikan, meritokrasi, serta pemerintahan yang bersih dan juga efisien. Nah, Lee Kuan Yew ini sering dianggap sebagai pemimpin yang otoriter karena ia membatasi oposisi politik, kebijakannya juga yang membawa stabilitas, kemakmuran, dan standar hidup tinggi bagi rakyat Singapura. Sampai wafatnya yang pada tanggal 23 Maret 2015, Lee Kuan Yew dikenal sebagai tokoh besar yang menjadikan Singapura ini sebagai negara maju dan berpengaruh di dunia. Jadi di sini alasan kelompok kami memilih Lee Kuan Yew yaitu karena beliau memiliki kemampuannya membangun Singapura yang menekankan pada disiplin dan visioner. Dan juga prinsip beliau itu yang transparan, jujur, anti korupsi, dan mengutamakan kinerja. Sehingga ini sesuai dengan value-based leadership. Selain itu, beliau juga pemimpin perubahan dengan visi jangka panjang, kemudian konsistensi dalam menghadapi resistensi. Jadi, ini menunjukkan bahwa peran beliau sebagai change agent yang berhasil mentransformasi Singapura menjadi pusat ekonomi dunia. Nah, masuk pada inti materi kita, yaitu mengenai chapter 14, kasusnya judulnya adalah analisis budaya heavy duty, yang akan dijelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Baik, jadi latar belakang dari kasus ini adalah, jadi ada sebuah perusahaan manufaktur alat konstruksi berat yang didirikan oleh Jim Lahman selama 40 tahun di Alaska, di mana Jim Lahman ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang keras, otoriter, dan tanpa kompromi. Jim memimpin dengan pendekatan hasil atau result-oriented dan intimidasi, sehingga karyawan-karyawannya menaruh rasa hormat karena ketegasan dan konsistensinya, tetapi tidak ada hubungan emosional atau rasa kagum terhadap dirinya. Budaya organisasi yang terbentuk pun cenderung kaku. Dia penuh tekanan dan juga kurang menghargai komunikasi serta partisipasi karyawan. Kemudian setelah Jim meninggal, mendadak posisinya diganti oleh istrinya, yaitu Jane Lahman, yang sebelumnya berkarir selama 20 tahun di bidang pemasaran kesehatan, di mana gaya kepemimpinan Jane Lahman ini sangat berbeda dengan Jim Lahman. Si Jane ini menekankan bahwa komunikasi, partisipasi, penghargaan terhadap karyawan, serta penerapan tim secara mandiri itu penting. Nah, dalam 1 tahun, perubahan budaya terlihat signifikan. Ada di mana ada produktivitasnya meningkat, suasana kerja lebih harmonis, dan karyawan-karyawannya menunjukkan kebanggaan serta komitmen yang lebih besar terhadap perusahaan. Namun, masalahnya muncul dari dua supervisor yang senior, yaitu Curtis Willett dan Morgan Elder, di mana mereka berdua ini merupakan karyawan lama sekaligus orang kepercayaannya Jim Lahman. Nah, meskipun mereka selalu mencapai target produksi dan kualitas, gaya kepemimpinan mereka tuh masih sangat otoriter dan intimidatif. Mereka punya julukan shock and awe yang melekat pada mereka, di mana itu menunjukkan gimana sih pendekatan keras mereka tuh masih mendominasi. Nah, hal ini membuat bagian yang mereka pimpin berbeda dengan area lain.
karena tidak sejalan dengan budaya baru yang diusung oleh Jen, maka dilema pun muncul karena meskipun gaya kepemimpinan Curtis dan Morgan ini tidak sesuai dengan visi baru perusahaan, mereka nggak bisa dengan mudah diberhentikan atau diturunkan jabatannya. Alasan utamanya ya karena mereka kan udah pegawai lama, maka kontribusi mereka tuh udah banyak. Terus juga mereka emang mencapai kerja yang masih sesuai dengan target, serta risiko hukum berupa tuntutan diskriminasi usia. Sehingga akibatnya perusahaan menghadapi hambatan dalam mewujudkan transformasi budaya dengan secara menyeluruh. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, maka perusahaan harus mempertimbangkan keputusan strategis. Apakah akan mempertahankan dua supervisor lama dengan segala konsekuensinya, atau mencari cara yang adil dan tepat untuk menyelaraskan mereka dengan budaya baru tanpa menimbulkan masalah hukum maupun masalah moral. Kemudian rumusan masalah dari kasus tersebut yaitu satu, bagaimana si strategi kepemimpinan budaya dapat digunakan untuk menyatukan visi, nilai, dan perilaku seluruh anggota organisasi. Yang kedua, bagaimana peran si pemimpin dalam membentuk budaya organisasi yang sehat sehingga mampu meningkatkan kinerja sekaligus menjaga nilai-nilai positif dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengatasi resistensi terhadap perubahan budaya yang ditunjukkan oleh supervisor senior yang masih menggunakan gaya kepemimpinan intimidatif. Berikutnya adalah dampak positif, di mana karyawan lebih termotivasi, merasa dihargai, dan lebih loyal. Yang kedua adalah budaya kerjanya lebih sehat, di mana meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kepuasan kerja. Yang ketiga adalah produksi meningkat, meski sedikit, tapi kualitas hubungan kerja jauh lebih baik. Sedangkan dalam hal dampak negatif, yang pertama adalah dua supervisor senior di mana menjadi resistor perubahan yang tetap mempraktikkan budaya lama. Dan yang kedua, potensi konflik budaya atau new culture versus old culture. Dan yang ketiga adalah risiko tuntutan diskriminasi usia bila mereka dipaksa untuk keluar, di mana menjadi dilema manajemen pada saat. Berikutnya adalah pengaruh, di mana perubahan budaya mampu membawa arah yang positif bagi perusahaan, tapi jika dua supervisor tetap dibiarkan, maka bisa menahan transformasi secara penuh. Yang kedua adalah pengaruh mayoritas karyawan itu merasa dihargai, tapi karena karyawan di bawah supervisor lama, itu bisa merasa tertekan. Dan yang ketiga adalah Jen serta manajemen harus memilih antara menjaga konsistensi budaya baru ataupun menghadapi risiko hukum dan juga konflik internal. Selanjutnya, masuk ke bagian analisis kami mengenai perbedaan budaya perusahaan. Nah, jadi setiap pemimpin itu pasti memiliki gaya yang berbeda dalam membangun budaya perusahaan. Dan perbedaan itu sangat mempengaruhi suasana kerja dan juga cara karyawan berinteraksi. Hal ini terlihat jelas dalam kasus perusahaan milik keluarga Lahmen, di mana kepemimpinan Jim Lahmen dan istrinya yaitu Jen Lahmen melahirkan dua budaya organisasi yang sangat kontras. Pada masa kepemimpinan Jim Lahmen, budaya perusahaannya itu sangat kaku dan juga berorientasi pada kontrol yang ketat. Nah, Jim ini menerapkan gaya manajemen yang keras, penuh disiplin, dan tanpa kompromi. Ia lebih banyak ditakuti daripada dihormati karena mengandalkan kekuatan dan otoritas untuk menjaga keteraturan. Hal ini itu mencerminkan budaya perusahaan yaitu konsistensi culture, yang dimana budayanya itu menekankan pada stabilitas, aturan formal, dan juga kepatuhan. Hasilnya, perusahaan itu memang terjaga efisiensinya, tetapi hubungan antar karyawannya itu cenderung kaku dan juga penuh tekanan. Sebaliknya, ketika kepemimpinan beralih ke Jen Lahmen, budaya perusahaannya itu mengalami perubahan drastis, di mana Jen membawa pendekatan yang lebih terbuka, menghargai masukan, serta menekankan komunikasi dan penghargaan terhadap kontribusi karyawan. Ia menciptakan suasana kerja yang lebih manusiawi, partisipatif, dan juga kolaboratif. Budaya ini tuh selaras dengan budaya perusahaan yaitu involvement culture yang berfokus pada fleksibilitas, kerjasama tim, dan keterlibatan karyawan. Hasilnya, motivasinya itu meningkat dan hubungan lebih sehat serta kinerja perusahaan pun membaik.
Selanjutnya, masuk ke 3 solusi alternatif, yang dimana alternatif pertama yaitu integrasi budaya melalui cultural leadership. Nah, jadi masalah utama yang dihadapi sama Jane ini adalah benturan antara budaya lama yang keras dan intimidatif dengan budaya baru yang terbuka dan kolaboratif. Untuk itu, peran Jane sebagai cultural leader ini menjadi sangat penting. Ia perlu merumuskan visi budaya baru yang mampu menggabungkan disiplin dan keteraturan dari masa kepemimpinan Jim dengan fleksibilitas dan kerjasama yang ia kembangkan sendiri. Dengan mengartikulasikan visi secara jelas dan memberi teladan melalui tindakan sehari-hari, Jane dapat meyakinkan seluruh karyawan bahwa kedua nilai tersebut dapat berjalan berdampingan. Lalu, untuk alternatif yang kedua yaitu membangun high performance culture. Nah, selain integrasi budaya, Jane itu juga dapat mendorong terciptanya budaya kinerja yang tinggi. Budaya ini tidak hanya menilai hasil produksi, tetapi juga perilaku karyawan dalam mencerminkan nilai-nilai organisasi. Dengan pendekatan ini, Curtis dan Morgan tidak hanya mengandalkan produktivitas teknis, melainkan juga harus menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang baru. Penilaian kinerja yang terukur dan berbasis nilai dapat mengurangi potensi diskriminasi sekaligus memastikan bahwa setiap karyawan itu benar-benar selaras dengan visi perusahaan. Dengan demikian, budaya kinerja tinggi itu dapat menjadi instrumen praktis untuk memperkuat perubahan organisasi yang sudah dimulai oleh Jane. Lalu, alternatif yang ketiga yaitu menerapkan value-based leadership. Nah, solusi lain yang dapat memperkuat perubahan adalah penerapan kepemimpinan berbasis nilai. Nah, Jane ini dapat menunjukkan integritas, keterbukaan, dan juga rasa hormat dalam setiap tindakannya, sekaligus menjadikannya standar baru bagi seluruh karyawan. Dengan keteladanan yang konsisten, ia tuh mampu menumbuhkan rasa percaya dan loyalitas, baik dari karyawan baru maupun senior seperti Curtis dan Morgan. Hal ini penting agar budaya baru tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian organisasi. Nah, value-based leadership ini memastikan bahwa perubahan budaya tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh nilai-nilai dasar yang dianut oleh karyawan. Jadi, dari 3 alternatif yang telah disampaikan di slide sebelumnya, kelompok kami untuk solusi terbaiknya memilih integrasi budaya melalui cultural leadership. Kenapa? Karena masalah utama perusahaan adalah benturan budaya lama, yaitu intimidasi, dengan benturan itu dengan budaya baru, yaitu kolaboratif dan budaya yang sehat. Nah, cultural leadership tadi membantu Jen mengartikulasikan atau mengartikan visi budaya gabungan disiplin dan standar kualitas tinggi, sehingga antara gabungan disiplin dan standar kualitas tinggi itu keduanya tetap ada, tetapi dijalankan dengan cara yang menghargai manusia. Nah, hal ini sejalan dengan resume dari chapter 14 yang menekankan bahwa pemimpin budaya adalah arsitek sosial yang bisa membentuk norma, nilai, dan perilaku baru dengan keteladanan dan konsistensi. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan Lahman mengalami perubahan budaya dari gaya otoriter, yaitu yang dipimpin oleh Jim Lahman, ke gaya partisipatif dan komunikatif yang dipimpin oleh Jane Lahman. Nah, kemudian dampak positifnya adalah meningkatnya komunikasi, motivasi, kerjasama, dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian terdapat juga hambatannya yaitu dua supervisor senior tersebut masih menggunakan gaya intimidatif, sehingga menimbulkan resistensi terhadap budaya baru. Lalu, solusi terbaiknya adalah menggunakan integrasi budaya melalui cultural leadership. Yang dimana integrasi budaya melalui cultural leadership ini adalah menyatukan standar kualitas dan disiplin yang lama dengan kolaborasi, keterbukaan, dan juga penghargaan ala budaya baru. Kemudian pemimpin bertindak sebagai arsitek budaya untuk membentuk norma, nilai, dan perilaku organisasi. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan mengenai kasus dari chapter 15 yang berjudul Fontana Pediatric Associates, yang akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakangnya.
Baik, jadi latar belakang dari kasus Fontana Pediatric Associates ini, jadi Fontana Pediatric Associates ini merupakan sebuah praktik dokter anak yang didirikan 5 tahun lalu oleh ada yang namanya Dr. Alvaro Sanchez dan juga Dr. Josh Hudson di Fontana, California. Nah, pada awal berdirinya, praktik ini fokus pada visi memberikan perawatan kesehatan anak yang terbaik bagi komunitas. Dengan dukungan 5 dokter, 6 perawat, dan seorang akuntan, mereka cepat memperoleh reputasi positif karena pelayanan mereka yang peduli, serta kolaborasi dengan organisasi-organisasi lokal melalui program kesehatan masyarakat. Namun, keberhasilan awal tersebut berubah menjadi tantangan besar ketika praktiknya mengalami pertumbuhan pasien yang sangat pesat, terutama dari komunitas Hispanik sekitar. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kesiapannya secara internal, sehingga muncul berbagai masalah. Mulai dari ruang tunggu yang penuh, komunikasi staf menurun, sistem rekam medis tidak memadai, dan jadwal pasien berantakan. Nah, kondisi ini membuat kualitas layanan ini menurun, dan kepuasan pasien justru malah terancam. Selain itu, para pendiri justru semakin terbebani dengan tugas-tugas administratif mereka seperti perekrutan, ekspansi gedung, dan pelatihan staf, sehingga mengurangi waktu mereka untuk merawat pasien, tujuan utama mereka. Nah, hal ini menyebabkan hilangnya kepuasan kerja dan menurunnya motivasi, baik dari pimpinannya maupun stafnya. Akibatnya muncullah konflik internal, di mana ada penurunan moral staf, hingga adanya perawat yang mengundurkan diri maupun diberhentikan. Situasi pun kemudian semakin sulit ketika laporan keuangan menunjukkan adanya krisis. Pendapatan menurun karena rendahnya pembayaran dari asuransi, kemudian juga ada keterlambatan pembayaran pasien, serta meningkatnya biaya operasional, ditambah lagi sistem penagihan yang usang malah memperparah masalah arus kas dan profitabilitas. Nah, melihat kondisi tersebut, si Sanchez nih menyimpulkan bahwa agar bisa bertahan, maka Fontana Pediatric Associates ini harus segera melakukan perbaikan di 5 aspek penting. Yang pertama, peningkatan pelayanan pasien. Kedua, komunikasi dan kolaborasi staf. 3, efisiensi biaya. 4, sistem penagihan yang tepat waktu. Dan yang terakhir, dorongan inovasi staf untuk memecahkan masalah yang rutin. Selanjutnya, rumusan masalah dari kasus tersebut yaitu yang pertama, bagaimana kepemimpinan Sanchez, dan Hudson dapat mengarahkan perubahan organisasi supaya mampu beradaptasi dengan pertumbuhan pasien yang sangat pesat, tanpa kehilangan visi utama pelayanan pediatri yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana mengurangi resistensi terhadap perubahan di kalangan staf yang mengalami stres, konflik, ataupun penurunan moral akibat beban kerja serta komunikasi yang buruk. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun kembali visi bersama dan budaya organisasi sehingga staf tetap termotivasi serta berkomitmen dalam menghadapi ekspansi ataupun krisis keuangan. Berikutnya adalah dampak yang ditimbulkan. Dampak positif adalah kliniknya berkembang pesat dan juga ada peluang berkembangnya secara besar. Dan ada juga dampak negatif, di mana pelayanan pasiennya itu memburuk. Moral staff menurun, karyawan berprestasi keluar, dokternya kehilangan motivasi untuk melayani pasien, dan juga munculnya masalah keuangan. Dan tentunya hal itu membawa pengaruh. Yang pertama, krisis keuangan dan manajerial dalam organisasi karena pertumbuhannya cepat namun tidak adanya persiapan. Yang kedua, karyawan memiliki tingkat stres yang tinggi, komunikasinya buruk, dan juga produktivitasnya menurun. Dan yang pengaruh ketiga adalah pelanggan atau pasien pun menerima kualitas layanan yang buruk sehingga beresiko kehilangan kepercayaan dari pasien. Selanjutnya, masuk ke analisis kami mengenai kasus ini, di mana kami menemukan adanya ketidaksesuaian dengan karakteristik pemimpin sebagai change agent atau agen perubahan. Nah, jadi di dalam kasus ini, Sanchez dan Hudson itu menunjukkan sikap hati-hati yang berlebihan sehingga enggan melakukan langkah berani untuk mengubah situasi. Misalnya, mereka tidak segera memutuskan investasi pada sistem baru atau restrukturisasi organisasi. Padahal kondisi kliniknya itu sudah sangat darurat. Akhirnya,
masalah yang ada itu terus menumpuk, tetapi solusinya itu tidak ada yang berarti. Nah, padahal kalau berdasarkan karakteristik dari change agent, pemimpin itu harus berani mengambil resiko dan membuat keputusan yang sulit. Nah, lalu permasalahan yang kedua itu, dalam menghadapi pertumbuhan pasien yang cepat, mereka tidak menanamkan nilai fleksibilitas atau semangat kolaborasi di kalangan staf. Hal ini membuat karyawan itu sulit beradaptasi dengan tuntutan baru dan justru merasa kewalahan. Seorang pemimpin perubahan itu seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai yang mendorong staf untuk lebih terbuka terhadap perubahan. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menyerap dan menekankan nilai-nilai yang mendukung adaptasi. Permasalahan yang ketiga, yaitu pesatnya pertumbuhan pasien menimbulkan situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Namun, Sanchez dan Hudson ini tampak kewalahan menghadapi kondisi tersebut. Alih-alih mencari kreatif untuk mengelola kompleksitas, mereka itu malah terjebak dalam pekerjaan administratif sehingga kehilangan kendali terhadap organisasi. Padahal kalau berdasarkan karakteristik dari change agent, pemimpin itu harusnya tetap tenang dan efektif dalam menghadapi kondisi kompleks serta penuh ketidakpastian. Masuk ke 3 solusi alternatif, di mana alternatif yang pertama yaitu membangun sense of urgency dan komunikasi visi perubahan. Pemimpin yaitu Sanchez dan Hudson perlu menjelaskan secara transparan kepada seluruh staf tentang krisis yang dihadapi, sehingga tim merasa perlu untuk berubah. Dengan visi yang jelas seperti mengembalikan pelayanan pasien sebagai prioritas utama, staf akan lebih termotivasi untuk mengikuti perubahan. Lalu alternatif yang kedua yaitu melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam proses perubahan. Sanchez dan Hudson dapat membentuk tim perubahan lintas bagian untuk bersama-sama merumuskan ide solusi. Dengan begitu, staf memiliki ruang untuk menyampaikan ide-ide perbaikan, misalnya menggunakan aplikasi digital untuk rekam medis atau perbaikan sistem antrian. Pelibatan ini membuat staf merasa dihargai dan mencegah resistensi. Selain itu, staf juga perlu diberi pelatihan komunikasi, manajemen stres, serta pelatihan berbasis empati agar lebih siap menghadapi tuntutan kerja. Lalu, alternatif yang ketiga yaitu menggunakan appreciative inquiry atau AI. Jadi alih-alih hanya fokus pada masalah, Sanchez dan Hudson ini bisa mengajak staf menemukan dan memperluas praktik terbaik yang sudah ada. Misalnya, keberhasilan mereka dalam program vaksinasi gratis atau kerjasama dengan YMCA atau Young Men's Christian Association. Dengan menekankan hal-hal positif, karyawan itu akan lebih termotivasi untuk membawa energi perubahan ke bidang lain. Jadi dari 3 solusi alternatif yang dijelaskan pada slide sebelumnya, menurut kelompok kami, solusi terbaiknya adalah melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam proses perubahan. Karena masalah utama pada Fontana Pediatric Associate adalah staf yang kewalahan, kemudian komunikasinya rusak, dan moralnya turun. Jadi, kunci perbaikan bukan hanya pada visi, tapi bagaimana membuat staf merasa dihargai, didengar, dan dilatih agar mampu menghadapi beban kerja. Kemudian, dengan melibatkan staf dalam proses perubahan, resistensi berkurang dan muncul rasa memiliki atau sense of ownership terhadap solusi. Kemudian, pelatihan komunikasi, manajemen stres, dan pelayanan berbasis empati akan langsung menjawab masalah operasional sekaligus memperbaiki kualitas layanan. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan pasien yang pesat menyebabkan masalah manajemen, menyebabkan masalah keuangan, dan penurunan kualitas layanan di Fontana Pediatric Associate. Di mana krisis ini menimbulkan stres, konflik, dan resistensi di kalangan staf, sehingga visi pelayanan pediatri yang berkualitas tinggi terancam hilang. Solusi terbaiknya adalah melibatkan dan memberdayakan karyawan. Kenapa? Karena hal tersebut mampu mengurangi resistensi, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat budaya kolaboratif di tengah ekspansi dan krisis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih.